boneka ini jadi gila. Jadi dia ini akan lari nih, bergerak ke sana kemari, dan gerakannya ini akan semakin menjadi-jadi setiap si pawang ini mengucapkan mantra-mantra. Welcome back to my YouTube channel, dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Oke, sorry banget aku baru bisa update sekarang, baru bisa upload video baru sekarang, karena jujur aja dari minggu-minggu kemarin itu yang sibuk banget gitu. Jadi kayak nyari materi apa sih yang perlu aku bahas aja kayak bingung, nggak ada waktu apalagi buat take video. Jadi sorry banget. Nah, dan kali ini aku akan membahas sesuatu yang serem-serem lagi nih, yaitu mengenai sebuah permainan supranatural yang cukup terkenal nih di Indonesia. Ya, apalagi kalau bukan jelangkung. Nah, ini bocah-bocah aja udah tahu ya gimana seremnya jelangkung itu, jelangkung atau jai langkung ya. Dan sebenarnya aku juga udah lama banget nih pengen membahas permainan yang serem ini, tapi ya apa daya, keberaniannya baru muncul sekarang gitu kan ya. Jadi ngumpulin sedikit demi sedikit dari dulu tuh. Dan sampailah sekarang dimana akhirnya nih ya aku membahas tentang jelangkung ini. Dan buat kalian yang penasaran, boleh banget pantengin video ini sampai habis, oke? Karena di sini aku akan membahas dari mana sih asal usul kemunculan dari jelangkung ini, dan juga beberapa versi mengenai cerita permainan jelangkung. So let's get started. Nah, seperti yang udah kalian tahu, jelangkung ini merupakan sebuah permainan tradisional Nusantara yang umumnya dilakukan untuk memanggil entitas supranatural. Dan media yang biasanya digunakan untuk menampung makhluk halus yaitu biasanya berupa gayung air gitu yang terbuat dari tempurung kelapa. Dan juga nantinya mereka ini akan didandani, jadi kayak dipakein baju gitu, selayaknya manusia nih, dan bergagang batang kayu. Dan sekarang aku langsung masuk ke asal-usul dari kemunculan jelangkung ini. Mungkin kalian juga pada penasaran kan, dari mana sih munculnya jelangkung ini? Kok tiba-tiba ada dan terkenal gitu kan ya. Nah, jadi diperkirakan istilah jelangkung ini ada hubungannya dengan sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa yang sudah punah, yaitu tentang adanya kekuatan dewa poyang dan juga moyang, atau itu istilah kayak nenek moyang gitu, yang mana di sana disebut dengan nama Cai Langong atau dewa keranjang, dan juga Cai Lanse yang disebut sebagai dewa pelindung anak-anak. Dan Cai Langong ini juga dulunya merupakan sebuah ritual yang dimainkan oleh anak-anak saat festival rembulan. Nah, jadi dalam ritual nih, dalam permainannya, anak-anak ini akan memanggil dewa poyang dan juga moyang agar masuk nih ke boneka keranjang yang mereka buat, yang mana tangan dari boneka ini mereka sengaja buat agar dapat digerak-gerakan. Jadi kayak ada persendiannya gitu, jadi bisa gerak-gerak gitulah tangannya ya. Dan di ujung tangan boneka ini biasanya akan diikat sebuah alat tulis. Dulu itu belum ada pensil gitu kan ya, jadi mereka kayak pakai kapur gitu. Dan boneka ini juga akan didandanin selayaknya manusia, jadi kayak jelangkung yang ada di Indonesia sekarang. Jadi mereka dipakein baju lah, dipakein kalung kunci gitu. Dan nantinya boneka ini akan dihadapkan ke sebuah papan tulis sampai mereka ini menyalakan dupa. Nah, udah kayak gini mereka mulailah nih ritual-ritual, mereka baca-baca mantra. Dan kalau tiba-tiba boneka yang mereka bawa ini terasa berat, itu tandanya boneka ini sudah dirasuki oleh dewa, dan juga boneka ini akan mengangguk sebagai tanda persetujuan untuk ditanya-tanya sama orang yang memainkan. Dan nantinya jawaban-jawaban yang dikeluarkan ini akan ditulislah di papan tulis yang ada di depan dia. Nah, tapi sebenarnya ritual Cai Langong ini udah punah ya, dan diduga ritual aman-amannya ini diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi jai langkung, dan masih ada sampai saat ini karena hubungan erat antara Indonesia dengan Tiongkok yang udah berlangsung selama ribuan tahun. Dan di Indonesia sendiri media yang dipakainya agak berbeda, jadi mereka pakai itulah gayung air kayak di film-film gitu ya, gayung air yang terbuat dari tempurung kelapa, dan gagangnya ini terbuat dari kayu. Dan ritual ini juga nantinya akan diiringi oleh nyalanya kemenyan dan perapian. Makanya permainan jelangkung di Indonesia ini juga lebih dikenal sebagai ritual pemanggilan dewa lewat boneka berkepala tempurung kelapa yang didandani pakaian. Aduh, panjang banget ya ini ya istilahnya. Ya pokoknya gitu ya. Jadi selain jelangkung, ada juga sebutan yang lebih terkenal. Nah, karena jelangkung ini merupakan permainan anak-anak, jadi nantinya boneka ini akan dipegang oleh dua orang anak, terus didampingi sama seorang pawang nih yang mengucapkan mantra-mantra untuk memanggil dewa. Dan sama juga sih, nantinya jawaban yang diberikan oleh boneka ini akan dituliskan juga. Nah, kalau sekarang mungkin udah bukan papan tulis lagi gitu kan ya, tapi ditulisnya di kertas, dan nulisnya mungkin nggak pakai kapur lagi tapi pakai pensil gitu dan sebagainya lah, mau pakai spidol lah, pulpen lah, atau apalah yang ada sekarang ya. Dan karena semakin berkembangnya zaman nih, permainan ini juga bukan cuma sekedar sebagai pemanggil dewa, bukan juga cuma sekedar permainan gitu, tapi makin berkembang kayak untuk mencari informasi tentang diagnosa penyakit, dan juga gimana nih cara pengobatan oleh praktisi kesehatan non konvensional. Dan kayak yang aku bilang tadi, aku juga bakal jelasin beberapa versi mengenai cerita
permainan ini gitu kan ya. Nah, jadi ada dua versi yang cukup terkenal nih di Indonesia, yaitu versi Jawa dan juga versi Minangkabau. Yang mana dulu nih? Yang mana? Ayo yang mana? Kayaknya Jawa dulu kali ya. Nah, jadi kalau orang-orang Jawa sendiri mengenal permainan jalangkung ini dengan nama Nini Towong atau Nini Towo, yang mana bukan cuma sekedar permainan anak-anak, tapi juga sebagai usaha yang dilakukan untuk menjaga keselamatan dewa dan menolak bala. Nah, karena tujuan inilah bukan cuma sekedar main-main, makanya jalangkung ini, ritualnya ini nantinya dilakukan oleh orang-orang dewasa, bukan anak-anak. Dan dari versi ini juga katanya selain menggunakan boneka, permainan ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan peralatan tulis jangka. Selain itu zaman dulu banget nih, zaman dulu banget lah, permainan ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan orang-orang sawah tuh, yang di sawah-sawah buat ngusir burung itu ya. Nah, jadi dia pakai itulah untuk memanggil makhluk-makhluk halus. Dan untuk versi yang kedua yaitu versi dari Minangkabau. Nah, jadi orang-orang di sana jemput permainan ini sebagai Lukah Gilo yang justru berkembang dalam bentuk seni pertunjukan di Lumpo Timur, Kecamatan Ampek Balaijuran, Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, dalam pertunjukannya ini biasanya akan dimainkan oleh seorang pawang atau yang di sana sering disebut dengan dukun lukah. Terus nantinya akan ada juga 1-4 orang yang bertugas untuk memegang Lukah Gilo. Lukah Gilo ini ya boneka itu ya. Dan di daerah ini sebenarnya lukah ini merupakan sebuah alat itu yang digunakan untuk menangkap ikan air tawar yang terbuat dari bambu gitu, yang dianyam, yang bentuknya mirip sama vas bunga. Dan buat pertunjukan nih kan, lukah ini nantinya akan didandanin lah. Jadi kayak pakai baju gitu, yang mirip lah kayak dandanan jailangkung atau cailanggong kayak Tiongkok gitu. Jadi kayak mirip-mirip lah. Tangannya ini dibuat dari kayu yang lurus atau dari bambu, dan kepalanya sendiri terbuat dari labu atau tempurung kelapa. Dan dandanannya ini emang lebih tradisional sih, jadi kayak pakai selendang gitu kan. Dan wajahnya nih gak polosan gitu aja, tapi didandanin selayaknya manusia. Jadi kayak pakai ya kelihatan lah mata, mana alis, mana bibir. Jadi kayak didandanin gitu, yang bener-bener seperti manusia. Nah, terus bagian pertunjukan ini nih yang paling menegangkan. Jadi begitu pertunjukan dimulai, pawang ini akan mengucapkan mantra-mantra, membisikkan boneka ini, membisikkan lukah ini dengan mantra-mantra sampai si lukah ini jadi gila. Iya, boneka ini jadi gila. Gilanya gimana? Jadi dia ini akan lari nih, bergerak ke sana kemari, dan gerakannya ini akan semakin menjadi-jadi setiap si pawang ini mengucapkan mantra-mantra. Dan si pemain 4 orang yang megang lukah ini juga akan menjadi kesurupan, dan ikutlah dia lari ke sana ke sini gitu kan sambil megangin lukah ini. Jadi dia sambil kesurupan sambil pegang lukah ini, dan ikutlah itu megangin kemana, ke kanan kiri, depan belakang, muter-muter. Dan pas bagian klimaks makin seru-seru nih, para penonton akan teriak-teriak biar suasana makin rame gitu. Nah, karena ini pertunjukan gitu kan ya, jadi ada yang nonton. Oke. Dan gerakan dari lukah ini baru akan berhenti kalau si pawang ini berhenti mengucapkan mantra, atau ada orang yang memasang ijok, atau istilahnya itu bagian dalam dari ekor lukah. Nah, udah tahu kan ini pertunjukan yang cukup mencekam, tapi jangan kaget karena pertunjukan ini justru diadakan kalau ada upacara-upacara nikahan tuh. Oke, ada upacara pernikahan, pertunjukannya apa? Lukah Gilo ini. Ngeri nggak sih? Ngeri sih kayaknya. Atau kalau ada acara-acara khusus yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau setempat, dan yang pasti dilakukannya malam hari, bukan siang-siang bolong lagi terang-terang tuh, nggak mungkin, agar Lukah Gilo ini cepat dirasuki oleh makhluk halus. Oke, jadi itu dia dua versi mengenai permainan jailangkung ini. Nah, terus kira-kira beneran nggak sih kalau orang-orang bisa aja kerasukan gitu kalau mainin jailangkung ini? Kayak di film-film yang kita tonton, kayak mitos-mitos yang beredar, cerita-cerita yang beredar, kira-kira beneran gak sih? Apa kalian udah ada yang pernah mainin? Nah, jadi sebenarnya ini masih mitos ya. Jadi kalau kita pikir-pikir, istilahnya kita udah mengundang makhluk halus nih buat datang. Terus giliran kita selesai main, kita nggak berterima kasih, nggak pamitan, tapi main berhenti aja gitu. Nah, katanya kalau kayak begitulah, kita bisa aja jadi kerasukan, kesurupan gitu ya. Makanya kalau udah selesai diharapkan untuk bilang makasih lah atau apalah. Pokoknya yang sopan, jangan langsung berhenti, ditinggal gitu aja. Jangan dia bilang kalau tidak ada sopan santun, ya udah manggil aku jauh-jauh ke sini, terus kau tinggalkan aku begitu saja. Oke, jadi kayak aduh drama banget gitu. Kalau bisa sih mungkin gak usah coba-coba mainin gitu kali ya, karena ngeri. So guys, itu dia sekilas mengenai permainan jailangkung atau jelangkung. Dan mungkin ada dari kalian yang mempunyai informasi lebih, atau kalian pernah nih coba-coba untuk main jelangkung. Jujur aja kayaknya aku waktu TK pernah deh kayaknya, terus kabur gitu aja.
Dan itu pun kayak baru mulai kayak sok-sokan gitu kan sama temen-temen, tapi ya udah pergi aja gitu. Itu pun nggak ada kejadian apa-apa, jadi kayak iseng-iseng aja. Nah mungkin ada kalian mempunyai pengalaman mengerikan nih, kalian bisa banget komen di bawah. Sorry juga kalau misalnya aku ada kekeliruan. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye.